Shalom sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Pada saat ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menyatukan hati. Kita bawa hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Dan kita akan menikmati pengharapan yang selalu hadir setiap hari dalam kehidupan orang percaya. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini engkau berada, mari bersama kami saat ini kita mau terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Menjelang tahun baru ini, biar kita hati kita semakin rindu untuk selalu ada dalam hadirat Tuhan. Kita persembahkan pujian penyembahan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, saat ini Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu, persembahkan pujian penyembahan kami hanya padamu Tuhan. Kami mau bersyukur selalu atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan, karena kami menyembah Engkau Allah yang kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya padamu. Haleluya. Tanganku
kepada Tuhan bahwa penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi kita mau nyatakan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, oh Tuhan.
percaya Tuhan, Engkau hadir saat ini dengan kasih-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan yang datang kepadamu, dan terbuka hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memenuhi setiap hati kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu yang sungguh menguatkan kami Tuhan, kasih-Mu yang sungguh menyegarkan jiwa kami Tuhan, kasih-Mu yang sungguh mengubahkan kehidupan kami Tuhan, bahkan memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat jamahan kuasa-Mu, jamahan kasih-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari bersyukur, mari bersyukur padanya, bersyukur buat kasih-Nya. Oh haleluya, Bersyukur buat kebaikan-Mu. terima kasih Yesus, Terima kasih haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur, memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dan kami mau selalu diam dalam hadirat-Mu, menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, hati kami terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami juga selalu rindu untuk mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, memberikan hikmat yang baru untuk kami sama-sama mengerti apa yang menjadi janji-janji firman-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat lagi sama-sama kita akan merenungkan kasih Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah memuji dan menyembah Tuhan, dan tibalah saatnya pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan berdiam dengan kita. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan. Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Yohanes 1 ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita, hadir bersama-sama dengan kita. Siapakah itu? Itu adalah Yesus Kristus. Dan dia diberi gelar sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Gelar sebagai anak tunggal Bapa jangan terlalu dipikirin, dipersoalkan. Jangan terlalu dibuat rumit, ya. Sama, ya. Jakarta mendapat gelar ibu kota negara. Gak usah dibuat rumit nanya ibu kotanya Jakarta, lalu bapak kotanya siapa? Ya namanya juga gelar kan. Ibu kota Jakarta dapat gelar ibu kota negara. Jangan tanyain bapak kotanya siapa. Itu namanya dibuat rumit. Nanti juga kalau pada waktu pindah ke Kalimantan, daerah Kalimantan bagian timur, ada wilayah khusus, nanti akan mendapat gelar. Wilayah itu, wah, hutannya masih banyak, saudaraku. Tapi dibuat kota baru. Dan tempat itu akan dapat gelar. Namanya ibu kota untuk Indonesia. Sekali lagi, jangan tanya anak kotanya yang mana, cucu kotanya yang mana. Gak usah dibuat ribet.
Kita sudah mengerti kok. Ini kan diberikan gelar istimewa. Jadi ada maksud di balik gelar itu, ada makna yang besar, ada makna istimewa yang akan memberkati. Ketika Yesus Kristus disebut sebagai anak tunggal Bapa, wah, ini satu gelar yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Ini menunjukkan betapa dekatnya antara Bapa dan anak, antara Bapa di surga dengan Yesus Kristus. Sangat terhubung, sangat terjalin, sangat dekat. Maknanya kita bisa bahas kapan-kapan, tapi tema kita saat ini tentang Tuhan berdiam dengan kita. Amin. Ketika Allah menjadi manusia, maka Dia berdiam dengan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perasaan kita? Bagaimana rasanya kalau kita sungguh-sungguh menyadari setiap hari, baik Anda ada di rumah, Anda ada di jalan, Anda ada di kantor, engkau merasakan bahwa betul-betul, engkau menyadari bahwa betul-betul Tuhan berdiam bersama kita. Tuhan bareng sama kita. Tuhan ngikut bareng dengan kita. Jangan hanya saja ketika Anda berada di gereja, lalu Anda berkata, wah, saya merasakan Tuhan hadir, gitu ya. Bukan hanya di gereja aja, bahkan di mana tempat engkau berada, Tuhan berdiam dengan kita. Tuhan berdiam dengan Anda. Ketika engkau punya kesadaran yang dalam tentang Tuhan berdiam dengan engkau, wah, maknanya sangat berbeda. Maknanya sangat berbeda. Nah, kita akan melihat bagaimana berkat ini mengalir dalam kehidupan kita. Kita akan belajar bagaimana hidup dengan Tuhan berdiam bersama kita. Seperti apa berkat yang dapat kita terima. Yang pertama, saudaraku, kita menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Ketika kita terus menyadari Tuhan berdiam bersama saya, Tuhan berdiam bersama Anda, Tuhan berdiam bersama keluargamu, Tuhan berdiam di tengah-tengah kesibukan dan aktivitasmu, Tuhan hadir di sana. Dia adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Maka tentu apa yang akan diberikan oleh Tuhan menjadi bagian buat kita. Ketika Tuhan berdiam dengan kita, tentu kita bisa menikmati damai sejahtera yang Tuhan nyatakan lewat hidupnya kepada kita. Kita akan menikmati damai sejahtera Tuhan. Artinya begini, saudaraku, ya. Kalau kita ingat waktu malaikat Tuhan datang kan, mengunjungi gembala di padang, salah satu pesannya damai sejahtera. Kesukaan bagi semua bangsa dan damai sejahtera bagi umatnya yang berkenan di hadapannya. Bukankah demikian? Jadi ketika kita melihat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, mestinya kita menikmati damai sejahtera Tuhan setiap hari dalam hidup ini. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, menarik sekali karena kita sadar kita nggak hidup di sorga. Kita sadar kita hidup di dunia ini yang penuh dengan dosa, penuh dengan masalah, dan kita sudah tahu bahwa dunia ini makin hari makin jahat. Kehidupan pola hidup dunia ini makin hari makin rusak. Alkitab sudah bilang, di akhir zaman, waduh, tambah parah. Kita sudah tahu. Dan kita tidak hidup di sorga kan? Lalu apa yang bisa memperlengkapi kita ketika dunia ini penuh dengan gejolak, tetapi kita bisa mengendalikan diri kita, tidak terbawa arus dengan cara-cara dunia yang jahat, penuh dengan gejolak, penuh dengan pertikaian dan sebagainya. Apa yang bisa membuat engkau bisa bertahan? Kita harus ingat bahwa Tuhan beserta kita. Berarti damai sejahtera Tuhan ada menyertai kita. Maksudnya, saudaraku, selalu Tuhan memberikan ketenangan dan sukacita kepada kita. Kita harus selalu percaya ada sukacita Tuhan, ada ketenangan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sama seperti pesan Natal kan, dari malaikat yang datang mengunjungi gembala di padang. Kesukaan besar dan damai sejahtera bagi kita semuanya. Nah, ini harus kita nikmati. Tuhan sudah sediakan sukacita,
dan ketenangan untuk hidup kita. Kita harus nikmati, karena ini obat penawar untuk kita bisa tetap bertahan, tetap kuat, tetap tekun mengiring Tuhan, tetap mampu memikul salib, tetap bisa tampil beda, tidak mengikuti dengan cara kehidupan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi kita harus buka hati untuk menikmati damai sejahtera ini, saudara. Maksudnya begini, ketika engkau mulai mengalami ketidaktenangan, karena memang iblis ingin mencuri damai sejahtera, keadaan dunia ingin mencuri damai sejahtera, berbagai ketakutan-ketakutan muncul, berbagai kekhawatiran-kekhawatiran dapat muncul, berbagai godaan-godaan untuk membuat kita ini gelisah, panik, dan sebagainya gampang sekali muncul. Dalam pikiran kita, kita berperang dengan pikiran kita, antara pikiran yang ditawarkan oleh dunia, ketakutan dan kekhawatiran, kecemasan yang ditawarkan oleh dunia, dengan pikiran damai sejahtera yang ditawarkan oleh sorga. Jadi sebenarnya sudah tersedia. Kita harus putuskan bahwa kita ingin menikmati damai sejahtera Tuhan. Kita ingin menikmati ketenangan dari Tuhan, karena itu sudah Tuhan sediakan. Itu keputusan kita. Meskipun kita pikir, hari esok gimana ya? Masalah kemarin belum beres, hari ini ada masalah, besoknya lagi ada masalah. Mana kuat nih hati? Saudara, ya, patokan hidup kita kan Yesus Kristus. Tuhan berdiam bersama kita, selalu ingat. Maka kita akan berdoa, meminta Tuhan, damai-Mu, ketenangan-Mu, sukacita-Mu biarlah mengendalikan hati dan pikiranku. Maka engkau akan menjadi orang yang bersemangat. Hati gembira adalah obat. Engkau akan panjang umur, kelihatan sehat, ceria, awet muda. Kalau kita mengerti dan mau menikmati arti kebersamaan kita dengan Tuhan, arti dari Tuhan berdiam bersama kita. Kalau kita mau mengerti, memahami, dan menikmati arti kebersamaan Tuhan dengan kita, saya percaya hatimu tetap tenang. Saya percaya engkau tetap bersuka cita, karena engkau membuka hati untuk menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Amin, saudaraku. Yang kedua, saudara, bagaimana hidup dengan Tuhan berdiam bersama kita? Yang kedua adalah dengan menikmati kasih karunia dari Tuhan. Karena Tuhan beserta kita penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita buka diri juga dong menikmati kasih karunia. Kita tidak meminta apa yang tidak Tuhan sediakan, tapi kita menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Sehingga tidak susah-susah amat nih hidup. Yang sudah Tuhan sediakan saja kita belum menikmati, kita mikirin sesuatu yang tidak atau belum Tuhan sediakan. Karena apa yang sudah Tuhan sediakan kepada kita lebih dari cukup untuk menopang hidupmu, menopang imanmu, menopang hari esokmu. Kalau enggak, berarti Anda lagi terjepit dengan cara berpikir dunia. Kita harus tetap setia sama Tuhan dan menikmati kasih karunia Tuhan. Saudaraku, ini berkat kedua, nikmati kasih karunia Tuhan yang Tuhan sediakan ketika ada kebersamaan antara kita dengan Tuhan. Saudara, apa maksudnya? Kasih karunia itu kan bicara tentang kasih belas kasihan dan kebaikan Tuhan. Paling tidak kita mengerti makna ini, bahwa ada kasih karunia Tuhan. Artinya selalu Tuhan memberikan harapan buat Anda. Selalu ada. Namanya juga kasih karunia Tuhan. Dengan berbagai kegagalan yang kita hadapi, tetap aja Tuhan berbaik hati kepada kita, dengan memberikan kepada kita kesempatan yang baru. Itulah kasih karunia dari Tuhan. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, nggak bisa keluar dari dosa, kasih karunia Tuhan datang. Dia berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Maksudnya menebus kita dari dosa. Tapi ada frase menebus dosa selalu punya makna kita sebagai umatnya ditebus keluar dari dosa. Ada exograso dan sebagainya. Tapi kita tidak bahas seperti ini. Kita fokus tentang Tuhan berdiam dengan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus,
masalah terbesar, yaitu dosa kita, Tuhan membuat kita bisa menikmati kasih karunia-Nya. Ketika kita percaya kepadanya, kita selamat. Apakah kasih karunia itu sudah selesai? Kalau kita baca, saudaraku, Yohanes pasal 1 ini, dari kasih karunia yang satu kepada kasih karunia yang berikutnya, artinya terus disuplai oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu ada terus, hadir terus, hadir terus, hadir terus. Artinya Tuhan bukakan kita kesempatan. Tuhan bukakan kepada kita harapan. Kesempatan selalu ada kesempatan yang baru dari Tuhan. Selalu ada tersedia kesempatan yang baru dari Tuhan untuk melakukan perbaikan. Selalu ada kesempatan dari Tuhan untuk membuat kita bangkit lagi. Selalu ada kesempatan dari Tuhan untuk membuat kita memulihkan kembali apa yang pernah rusak, apa yang pernah hilang, apa yang pernah terganggu. Ada kesempatan yang baru dari Tuhan. Inilah yang membuat kita punya harapan sebagai anak Tuhan. Ya, kalau orang bilang mati 1 tumbuh 1000. Kita sebagai anak Tuhan harus lebih dari itu. Ada hilang berapa hal dalam hidup kita sampai penghujung tahun ini. Kita harus percaya masih ada peluang dari Tuhan, masih ada harapan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita mau menikmati kasih karunia yang Tuhan berikan. Kok bisa? Karena Tuhan sedang bersama-sama dengan kita. Tuhan berdiam dengan kita. Dia tidak jauh, Dia berdiam bersama dengan kita. Ayo saudaraku, ya, sebagai anak Tuhan, ini di penghujung tahun 2021, ayo, bangkit, bangun lagi. Kita percaya ada harapan dalam Tuhan Yesus. Ada peluang yang baru. Ada kesempatan yang baru. Kenapa? Karena Tuhan berdiam dengan kita dan kasih karunia-Nya selalu tersedia untuk Anda. Amin. Dan yang ketiga, bagaimana kita menikmati kebersamaan Tuhan dengan kita. Bagaimana, saudaraku? Saudara, anak saya itu waktu kecil, dia percaya Santa Claus itu baik banget. Dia jalan-jalan, ya dulu ada mall, ada tempat department store seperti Sentro dan sebagainya. Jalan ketemu Santa Claus, waduh, minta permen dan sebagainya. Banyak hal yang dia kepengen dia utarakan. Ya, dia pikir ini peluang nih. Peluang dapat snack dan sebagainya, dapat kebaikan dan sebagainya. Dan kalau ngelihat anak-anak kayak gitu, wah cerianya minta ampun. Itu anak ketemu Santa Claus, ya kan? Orang yang pakai baju yang model Santa Claus. Mestinya waktu kita tahu kita ketemuan sama Tuhan, kita bareng sama Tuhan, ada kebersamaan kita dengan Tuhan, Tuhan berdiam dengan kita, harus lebih dari itu dong. Kita punya harapan-harapan, kita punya kerinduan untuk mendapatkan peluang, harus lebih dari itu kita utarakan. Lebih daripada seorang anak ketemu dengan Santa Claus. Ketika kita menyadari Tuhan beserta dengan kita, Tuhan berdiam bersama dengan kita, wah, kasih karunia-Nya melimpah-limpah. Kita menikmatinya. Kita selalu berkata, ada peluang dari Tuhan, ada harapan dari Tuhan, ada kesempatan yang baru dari Tuhan. Ayo saudara. Ya, dan yang ketiga, adalah menikmati kebenaran dari Tuhan. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, Yohanes pasal 1 ayat 14 bagian terakhir dikatakan begini, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Dan kebenaran. Jadi kita punya kesempatan menikmati kebenaran dari Tuhan. Setelah kita menikmati damai sejahtera yang memberikan ketenangan dan sukacita, kita menikmati kasih karunia yang memberikan peluang dan harapan setiap hari, kita juga menikmati kebenaran dari Tuhan. Kita mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Artinya saudaraku, kita selalu mendapat patokan. Dan kita selalu mendapatkan arahan yang pasti dari Tuhan. Ya itulah kebenaran yang Tuhan sediakan. Kebenaran dari Tuhan memberikan kita kepastian untuk melangkah. Gak ragu-ragu kiri apa kanan, iya apa tidak, maju apa mundur, enggak. Kebenaran dari Tuhan ini menolong kita. Apa yang mesti kita lakukan? Membuat kita punya hati kuat, yakin dan teguh. Kalau saya lakukan firman Tuhan, so pasti ya dan amin. Tuhan beracara di sana.
Karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Meskipun orang bilang, udahlah dan sebagainya, banyak bujukan-bujukan untuk tidak mempraktekkan firman Tuhan. Karena mereka menyodorkan untung rugi menurut cara pikir dunia. Tetapi ketika kita pegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, Anda punya patokan hidup. Anda punya jalan yang jelas untuk melangkah. Anda punya jalan yang pasti, punya arah yang pasti di dalam kebenaran Tuhan. Nikmati itu. Tuhan tuh bersama kita. Ada kebersamaan kita dengan Tuhan. Dia diam bersama kita. Kalau Anda merasa Anda ragu, khawatir, bingung untuk melangkah, bimbang, seperti perahu yang mati mesin di tengah-tengah gelombang ombak yang tinggi, diombang-ambingkan, nggak tahu mau ngapain. Nunggu, tunggu ada badai selesai, lalu nggak melangkah. Nah, memang badai pasti berlalu. Tetapi saudaraku, momentum itu nggak datang setiap saat. Badai sudah pasti berlalu, nggak taunya kita ketinggalan semuanya. Nah, saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus, cari kebenaran Tuhan, nikmati itu. Dia ada bersama dengan kita. Temukan patokan, arahan yang pasti dari Tuhan untuk hidupmu, untuk hatimu, untuk cara berpikirmu, untuk rumah tanggamu, untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk masa depan pekerjaanmu. Nikmati kebenaran Tuhan, kebenaran yang menerangi engkau, dan engkau punya langkah yang pasti. Pernah nggak jalan di tengah-tengah kegelapan? Saya pernah jalan, saudaraku ya, di tengah-tengah jalan yang gelap, meraba-raba, kakinya itu hati-hati, lubang nggak ya? Wah, takut banget. Nggak pasti. Jadi mesti meraba-raba. Lambat banget langkahnya. Lambat banget. Tapi kalau sudah terang, wih, saudara, melangkah dengan pasti. Berlari pun oke. Anda tidak akan ketinggalan. Begitu juga, saudaraku, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, di saat engkau sadar dan mau menikmati Tuhan bersama dengan kita, berdiam dengan kita, ada kebenaran dari Tuhan, engkau tidak melangkah dengan lambat, apalagi langkah mundur. Engkau bisa berlari dan berlari dalam kebenaran, karena jelas nih Anda mau melangkah kemana. Dan pasti, wow, saudaraku, jadi jangan menjauhkan diri dari kebenaran Tuhan ya. Ayo kita nikmati berkat-berkat ini yang akan mengubahkan kehidupan Anda, membuat engkau lebih pasti lagi menyambut tahun yang baru, membuat engkau lebih siap lagi menyambut tahun yang baru. Meskipun hitung-hitungan statistik secara manusia kayaknya nggak ada harapan, tapi kan engkau nggak hidup berdasarkan data-data statistik dunia ini. Engkau hidup karena kebenaran firman Tuhan. Engkau punya langkah yang pasti. Amin, saudara. Karena Tuhan beserta kita, karena Tuhan berdiam dengan kehidupan Anda. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan berdoa pada saat ini. Mari satukan hati bersama kami dan kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Amen. Tuhan berkati kami. Biarlah kami sungguh-sungguh percaya Tuhan berdiam bersama kami. Amen. Tuhan berdiam dengan rumah tangga kami. Amen. Tuhan berdiam dengan aktivitas-aktivitas kami. Dan di situ Tuhan menyediakan damai sejahtera. Dan di situ Tuhan menyediakan kepada kami kasih karunia. Dan di situ Tuhan menyediakan kepada kami kebenaran. Sehingga hati kami selalu tenang, menikmati damai sejahtera. Hati kami selalu bersuka cita, pikiran kami selalu tenang, karena kami menikmati damai sejahtera. Kami kuat, kami sehat, karena hati gembira adalah obat. Meskipun keadaan di dunia ini tidak ada yang pasti, tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami, yang pun dengan kasih karunia selalu memberikan harapan, memberikan peluang. Kami tidak putus asa, kami bangkit terus, bangkit dan bangkit, karena ada kasih karunia Tuhan, ada pemulihan, ada berkat dan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu ada dan kami ingin menikmatinya setiap hari, sehingga kami bisa melangkah dengan pasti. Melangkah dengan pasti, bukan melangkah lambat di tengah-tengah kegelapan, bukan melangkah mundur di tengah-tengah kegelapan, tapi justru kami berlari dalam terang kebenaran Tuhan, dengan penuh kepastian. Percaya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sahabat Daily Hope dimanapun juga mereka berada. Umat yang dikasih Tuhan, bukalah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati imanmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati ekonomi pekerjaan keuanganmu. Tuhan memberkati masa depan dan studimu. Tuhan memberkati dimanapun juga engkau berada. Apapun juga yang engkau kerjakan disertai oleh Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, percaya kita setelah diberkati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat Bapak Ibu sahabat Daily Hope yang telah bergabung bersama kami dalam ibadah saat ini dan yang telah ambil bagian dalam live chat yang ada. Biar kita sama-sama tetap selalu semangat dalam Tuhan, sama-sama kita bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan ketemu lagi besok pagi di jam yang sama, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.